Apa yang terlintas di benak Anda ketika mendengar kata penjara? Ya, sebuah tempat yang sangat menakutkan karena harus dikungkung dalam jeruji besi. Namun tahukah Anda sejarah dari kurungan yang disebut sebagai penjara sebelum bernama rumah koreksi? Ya, dari istilah itu sebuah pemahaman mengenai konsep penjara pun bermula. Lantas bagaimanakah sejarah pembuatan penjara selengkapnya? Untuk itu asal muasal akan mengajak Anda menelusuri perjalanan terciptanya penjara dalam jelajah waktu dan cerita. Awal keberadaan penjara bermula di Inggris yakni pada abad ke-17, di mana saat itu kerajaan Inggris merancang sebuah prototipe bangunan untuk pelaku kejahatan yang diberi nama The London Bridewell. Masyarakat saat itu belum menyebutnya sebagai penjara, melainkan rumah koreksi, dan mayoritas penghuninya adalah rakyat miskin yang berbuat kejahatan. Barulah di akhir abad ke-17 konsep penjara dijalankan. Tanggung jawab pengelolanya pun diserahkan kepada lembaga peradilan lokal London. Dan tahukah Anda sebelum penjara dikenal seperti sekarang, hukuman yang banyak diberikan kepada penjahat adalah hukuman mati. Yang kemudian di awal abad ke-18, perlawanan terhadap hukuman mati pun mulai meluas. Akan tetapi pada praktiknya, pergolakan pun muncul dari berbagai elemen, terutama aktivis kemanusiaan yang memprotes keberadaan penjara di berbagai daerah kolonial sebab konsep penjara yang dijalankan terbilang barbar serta tidak manusiawi dan perlu mempertimbangkan perbaikan sistem, di mana konsep perbaikan itu memungkinkan para tahanan untuk diawasi dan tetap mendapat hak-hak dasarnya sebagai manusia. Kemudian sistem ini disempurnakan pada tahun 1799 hingga selanjutnya digunakan sebagai konsep dasar pembangunan penjara yang berfungsi menghukum sekaligus merehabilitasi para pelaku kejahatan. Pada perkembangannya, penjara kemudian dibangun dalam skala besar di banyak negara. Sedangkan dalam konteks peperangan, penjara kemudian tidak hanya digunakan untuk menahan para pelaku kejahatan saja, tempat ini juga berfungsi untuk menampung para tawanan perang. Hingga masih bisa kita saksikan di beberapa tempat jejak penjara sebagai lokasi penyiksaan para tawanan perang, bahkan hingga era modern sekarang ini, praktik penyiksaan di dalam penjara masih terjadi. Beranjak ke Indonesia, konon kata penjara bermula dari istilah penjera yang bisa diartikan membuat jera, yang kemudian lebih kita kenal saat ini sebagai lapas, yakni lembaga permasyarakatan. Peralihan istilah ini disepakati tepatnya pada 17 April 1964. Lapas sendiri adalah bangunan tempat mengurung orang yang sudah divonis oleh pengadilan, sedangkan orang yang belum divonis ditempatkan di rumah tahanan atau sering disingkat rutan. Perjalanan menyoal seputar hukuman kurungan penjara di Indonesia selalu tak bisa dilepaskan dari Nusa Kambangan. Kisah berdirinya lembaga permasyarakatan di Pulau Nusa Kambangan sendiri bermula dari zaman penjajahan di Belanda, tepatnya pada tahun 1908, di mana Gubernur Jenderal Hindia Belanda menetapkan Nusa Kambangan sebagai rumah bagi mereka yang menjalani masa hukuman, dan selain sebagai penjara, Belanda menjadikan Nusa Kambangan sebagai basis pertahanan. Untuk membangun benteng, Belanda mempekerjakan para narapidana. Selain dikenal sebagai penjara yang ketat, lapas Nusa Kambangan juga dijuluki sebagai pulau kematian, sebabnya ratusan orang bahkan ribuan narapidana mati secara tak wajar, dan kebanyakan dari mereka dieksekusi dan terjangkit wabah malaria. Tak aneh jika banyak cerita mistis bertebaran dari pulau terisolir di Kabupaten Cilacap ini. Tak hanya itu, kengerian lapas Nusa Kambangan juga lantaran penjara dihuni khusus oleh orang-orang kelas berat. Maka tak heran kalau beberapa sel dilengkapi dengan keamanan super maksimal. Alasan berikutnya kenapa Nusa Kambangan sangat mengerikan adalah adanya sebuah bukit bernama Nirbaya. Sekilas nama ini mungkin tidak mengindikasikan apapun, tapi bagi para napi khususnya yang sudah divonis mati dan tinggal tunggu eksekusi, tempat ini adalah pelabuhan terakhir mereka. Dan berbicara mengenai hukuman penjara, berikut ini asal muasal merangkum sederet penjara yang terbilang paling sadis juga terunik di dunia. Penjara Bangkwang di Thailand. Penjara ini dikenal sebagai penjara tersadis karena identik dengan penyiksaan para narapidananya. Selain penyiksaan, para narapidana juga ditempatkan di sel kecil dan mereka harus berdesak-desakan. Bahkan saking padatnya, tak jarang saling berseteru hanya untuk mendapatkan tempat untuk tidur. Selain itu, selama 3 bulan masa hukuman, para narapidana harus menggunakan rantai borgol di kaki. Sedangkan untuk narapidana yang mendapatkan hukuman mati, hanya diberitahu beberapa jam sebelum dilakukan eksekusi, yaitu dengan dibius mati. Penjara sadis berikutnya adalah penjara San Quentin di Amerika.
yang dikenal sebagai salah satu penjara tersadis di dunia, di mana masalah kekerasan tidak pernah berhenti di dalamnya, hingga banyak pihak yang melaporkan bahwa penjara ini terlalu berbahaya untuk ditempati. San Quentin Prison juga merupakan salah satu penjara tertua di dunia, di mana penjara ini sudah berdiri sejak tahun 1852. Penjara yang berada di California ini dilengkapi dengan kamar gas, tapi kamar tersebut tidak pernah lagi digunakan. Untuk eksekusi mati, mereka lebih suka menggunakan suntikan mati. Selanjutnya, siapa yang tak mengenal kengerian dari penjara Alcatraz? Penjara Alcatraz adalah salah satu penjara paling buruk di dunia, terletak di tengah laut dan menempati sebuah pulau kecil dengan penjagaan yang sangat ketat. Di masa lalu, Alcatraz digunakan untuk memenjarakan banyak sekali narapidana kelas kakap agar tidak bisa kabur, bahkan rasio penjaga dengan narapidananya 1:3. Alcatraz adalah penjara dengan pengamanan kelas tinggi di masa lalu. Itulah mengapa banyak sekali penjahat kelas kakap yang dimasukkan ke dalam penjara terisolasi ini. Salah satu tahanan yang paling fenomenal bernama Al Capone, yang merupakan seorang gangster dengan banyak sekali kasus kriminal di Amerika. Namun kisah di balik jeruji tak melulu tentang kesadisan dan hukuman yang menyiksa. Sebab tidak semua penjara seperti apa yang kita pikirkan. Di beberapa tempat, para napi bukanlah manusia dalam teralis yang meringkuk dan menunggu selesainya masa tahanan. Seperti penjara Bastøy di Halden, Norwegia yang dibangun sejak tahun 1930. Penjara Bastøy di Norwegia bahkan disebut sebagai rumah tahanan terindah di dunia. Betapa tidak, sebab di sini para tahanan tinggal di pondok-pondok kayu. Setiap harinya mereka bekerja layaknya petani pada umumnya, mengurus hewan ternak, bertani, dan memotong kayu. Untuk rekreasi, mereka bisa berjemur di pantai kala musim panas, memancing, berkuda, sauna, bahkan bermain tenis. Menurut otoritas setempat, konsep penjara Bastøy ditujukan untuk mengubah sifat orang adalah dengan cara menempatkan mereka dalam situasi di mana perubahan dapat dimulai dari dalam individu sendiri. Dan benar saja, berangkat dari konsep itulah terbukti bahwa hampir semua narapidana yang sudah bebas dari penjara Bastøy tidak lagi menjadi pelaku kriminal. Itulah rangkaian mengenai awal mula terciptanya penjara di dunia, serta berbagai fakta mengenai keberadaan penjara dengan beragam konsep serta keunikannya. Dan berkaca pada rangkuman tadi, apapun itu, kita pun tentunya sepakat jika kebebasan adalah kenikmatan yang tak ternilai harganya. Mau tahu seperti apa hamburger versi Indonesia? Jangan kemana-mana ya pemirsa, saksikan hanya di Asal Muasal.